Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ibu-ibu kajian RKI yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bersua lewat udara. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, dari judul yang diberikan oleh panitia yaitu menjadi muslimah yang tabah saat menghadapi musibah, terutama kesulitan hidup selama pandemi. Ibu-ibu, sesuatu yang bernama musibah itu adalah hal yang tidak disenangi oleh jiwa kita, ya. Padamnya lampu saat dibutuhkan untuk penerangan adalah musibah. Demikian Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengutip salah satu riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang itu tidak disukai oleh jiwa manusia itu sudah dikategorikan sebagai suatu musibah. Di dalam kehidupan kita banyak kita rasakan, banyak kita alami sesuatu yang itu tidak kita sukai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang ditemukan aneka musibah yang dapat menimpa manusia, baik pada diri seseorang, keluarga, harta, jiwa, dan agamanya. Seperti yang saya sampaikan, saya bacakan ayat di awal tadi, bahwa Allah akan menguji kita, akan memberikan kepada kita musibah dengan berbagai macam bentuknya, baik itu menimpa diri kita, keluarga kita, harta, jiwa, dan agama kita. Ibu-ibu sholihah, mari kita beranjak untuk memahami apa sebenarnya hakikat dari sebuah musibah, agar kita juga nanti bisa mensikapi. Ada beberapa hakikat yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama, bahwa ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang. Jadi musibah itu merupakan ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang, dan ini merupakan keniscayaan dalam hidup. Bisa dibuka di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin.
yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi di ayat ini hakikat sebuah musibah adalah ujian keimanan dan juga kesabaran. Ya Allah akan melihat nanti siapakah yang imannya benar, siapakah yang imannya berdusta, manakala Allah memberikan ujian yang berat kepada seseorang. Nah, kita berharap bahwa musibah yang kita alami saat ini di masa pandemi ini, yang kita juga merasakan demikian berat, demikian banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan kita, ya kita berusaha untuk yakin kepada Allah, bahwa ketika Allah memberikan satu musibah kepada orang-orang beriman dan kemudian dia tetap di dalam keimanannya, bahkan kemudian justru semakin meningkat keimanannya, maka dia akan lulus dari ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah akan melihat nanti siapakah yang imannya benar, siapakah yang imannya berdusta, manakala Allah memberikan ujian yang berat kepada seseorang. Nah, kita berharap bahwa musibah yang kita alami saat ini di masa pandemi ini, yang kita juga merasakan demikian berat, demikian banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan kita, ya kita berusaha untuk yakin kepada Allah, bahwa ketika Allah memberikan satu musibah kepada orang-orang beriman dan kemudian dia tetap di dalam keimanannya, bahkan kemudian justru semakin meningkat keimanannya, maka dia akan lulus dari ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah nanti akan melihat dari situ, ketika diuji dengan hal yang berat, apakah dia tetap beriman, apakah dia tetap bersabar, tetap yakin kepada Allah, bahwa di balik hal-hal yang berat itu, di balik musibah yang berat itu, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang keimanannya benar, yang tidak berdusta. Kemudian hakikat musibah yang kedua adalah sebagai cara Allah untuk mengampuni dosa orang-orang beriman. Di dalam surat Ali Imran ayat 140-141 yang saya bacakan artinya saja. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi dari ayat ini jelas bahwa musibah itu menjadi cara Allah untuk mengampuni dosa orang-orang beriman. Tentunya ketika kita mengalami satu musibah atau tertimpa satu musibah, kita jalani dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, berhusnudzon kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan, maka itulah nantinya akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi memang bersyarat, tidak hanya sekedar kita tertimpa musibah kemudian Allah langsung menghapus dosa-dosa kita, tidak seperti itu. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ditimpa seseorang duri dari perjalanannya kecuali dihapus Allah dosanya. Jadi ini diibaratkan duri saja, duri yang sangat kecil yang kemudian menusuk kaki seseorang itu sudah dikatakan sebagai satu musibah, gitu ya. Nah, ketika seseorang terkena duri, kemudian hal itu bisa terhapuskan dosanya. Tentu tadi syarat yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa ketika dia tertimpa satu musibah, duri saja yang kecil itu, dia menjalani hal itu, atau kemudian dia tidak mengeluh, atau kalau kata orang Jawa gresulo, gitu ya, atau kemudian menyalahkan yang lainnya, ya, dia yakin bahwa musibah ini sudah dituliskan oleh Allah dan kemudian dia bersabar, maka itu akan mampu menghapuskan dosa orang yang tertimpa musibah itu. Jadi monggo ibu sekalian, kita berusaha untuk menerima musibah ini, musibah pandemi ini dengan segala macam pernak-perniknya, dengan segala macam hal-hal yang mengikutinya. Kita terima dengan penuh kesabaran, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Maka kita yakin itu sebagai salah satu penggugur dosa-dosa kita. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak ngeresulo, tidak perlu menyalahkan siapapun, seperti itu. Ibu-ibu sholihah, selanjutnya hakikat dari musibah adalah akibat dari memperturutkan hawa nafsu dan kebodohan manusia. Di surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi bisa jadi musibah yang menimpa kita itu adalah akibat dari kebodohan kita, karena kita memperturutkan hawa nafsu, sehingga dampaknya ataupun akibat dari memperturutkan hawa nafsu tadi, mendatangkan satu bencana ataupun satu musibah itu. Nah, karenanya Allah memerintahkan kepada kita, manusia, untuk belajar, agar tahu mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, sehingga nanti kita juga akan mampu untuk mengendalikan, gitu ya, nafsu-nafsu yang tidak baik. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah seseorang cendekiawan atau penuntut ilmu atau pendengar ilmu yang baik atau pencipta ilmu, dan jangan menjadi yang kelima, yaitu orang bodoh, karena jika demikian engkau akan celaka. Jadi ibu sekalian, jelas di sini bahwa Allah memerintahkan kita untuk belajar. Rasulullah pun juga mengingatkan kita bahwa kita jangan menjadi orang-orang yang tidak berilmu, jangan jadi orang-orang yang bodoh, sehingga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam karena ketidaktahuan kita. Nah, dengan ketidaktahuan kita nanti, kemudian juga karena kita memperturutkan hawa nafsu, dampaknya akan menimbulkan bencana, akan menimbulkan. Ibu sholihah, setelah kita mengkaji tentang hakikat dari musibah,
Maka monggo kita lanjutkan untuk mengkaji tentang sikap dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Senantiasa memohon petunjuk dan juga ampunan dari Allah gitu ya. Karena ada kalanya musibah itu terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Satu contoh misalnya di masa-masa pandemi ini, kita sudah diminta untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya, tetapi karena mungkin keteledoran kita, kita mungkin menganggapnya tidak begitu penting ataupun sepele, kemudian kita lepas masker, bergabung dengan banyak orang. Nah, bisa jadi dengan hal seperti itu kemudian kita tertular virus. Yang awalnya kita tidak tertular virus, kemudian karena kita keluar dari rumah kita, berkumpul dengan banyak orang dengan berbagai macam kondisi kesehatannya, dan kita tidak memakai masker dan sebagainya, akhirnya kita tertular gitu ya. Berarti kan itu menjadi akibat dari perbuatan kita sendiri, sehingga kemudian kita tertular virus seperti itu. Monggo senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, apakah selama ini kita sudah melakukan proteksi gitu, ataupun melakukan upaya-upaya agar kita tidak tertimpa suatu musibah yang terjadi pandemi ini. Tentunya kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk tidak tertular virus seperti itu. Ibu sekalian, satu pengalaman pribadi dari saya, mungkin juga beberapa dari panjenengan juga mengalami, dan mudah-mudahan hanya cukup sekali ini saja, tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Ketika itu kami sekeluarga menjalani karantina gitu ya. Pada waktu itu kebetulan bapak gitu ya, bapak mertua yang sudah sepuh sakit, kemudian dibawa ke klinik, di rapid ternyata reaktif, maka kemudian dirujuk ke rumah sakit, dan di sana ketika sudah dinyatakan reaktif maka sudah dikategorikan positif, sehingga harus masuk ruang isolasi. Tapi karena kondisi bapak yang sudah sepuh dan kami sekeluarga merasa bahwa nanti pasti akan banyak mengalami kesulitan, sehingga dengan penuh pertimbangan, dengan niat bismillah, bapak kami bawa pulang gitu ya, dan kita rawat di rumah. Akhirnya kita harus karantina. Jadi saya bertiga, saya, suami, dan juga bapak harus menjalani karantina selama 18 hari. Alhamdulillah dengan dirawat di rumah, bapak akhirnya sembuh, dinyatakan sehat dari COVID. Saya dan juga suami gitu ya, walaupun selama itu juga ada kondisi yang kemungkinan gitu ya juga positif, tetapi alhamdulillah juga sehat ya. Karena yang jelas ketika saya dan suami di swab gitu ya, suami dinyatakan reaktif, saya non reaktif, tetapi gejalanya juga saya alami pada waktu karantina 18 hari itu. Saya juga mengalami kondisi anosmia gitu ya, tidak bisa mencium bau apapun, tapi hanya itu, gejalanya hanya itu. Alhamdulillah yang lain-lainnya semuanya kondisi sehat, sehingga kita bisa merawat bapak sampai akhirnya bisa sembuh. Nah itu ibu sekalian, jadi mau tidak mau karena kita kontak erat dengan bapak yang terkonfirmasi positif, mau tidak mau kita juga terkena virus itu, walaupun sudah dengan
cara ya kita memakai masker seperti itu ya, kita juga berusaha untuk tidak terutama saya ya. Jadi ketika Bapak terkena COVID itu hanya suami yang mendekat ya, saya diminta untuk menjauh gitu ya. Saya diminta untuk menjauh, tidak mendekat Bapak ya, agar ya tadi untuk memproteksi saja ya, agar virus itu tidak tertular kemana-mana, walaupun ya sepertinya semua kita itu terkena gitu, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, itu satu ya, berbagi pengalaman saja ibu sekalian ya, intinya monggo kita introspeksi diri, kita senantiasa melihat diri kita apakah kita itu sudah berusaha ya, dengan sekuat tenaga kita untuk menghindari musibah gitu ya. Jadi harus ada usaha ya, ada upaya untuk kita itu bisa menghindari musibah itu. Kemudian sikap yang kedua, kita menyadari bahwa manusia itu milik Allah, seperti yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita sadar penuh bahwa ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, kemudian Allah menguji kita dengan berbagai hal gitu ya. Kalau di ayat yang sebelumnya di 155 ya, Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan, seperti itu. Dan ketika Allah misalnya gitu ya, memberikan kepada kita ujian, memanggil salah satu dari keluarga kita, ya, orang-orang yang kita cintai, kita senantiasa bersabar bahwa mereka-mereka, ya, orang-orang yang kita cintai itu adalah milik Allah. Kita pun juga milik Allah. Satu saat nanti pasti kita juga akan kembali kepada Allah, ya, sehingga kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang, ya, lebih tabah, ya, lebih bersabar, ya, karena kita yakin bahwa kita semuanya ini adalah miliknya Allah. Ketika Allah sudah mengambilnya kembali, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi, ya, tidak akan ada yang bisa menolak itu. Sikap yang ketiga, ya, di dalam menghadapi musibah, menyadari bahwa musibah dan kesulitan itu milik semua orang, ya, dalam bentuk dan kadar yang berbeda, ya. Jadi di ayat yang ke-155 tadi kan Allah sudah menyebutkan, ya, ada beberapa macam ujian ataupun musibah yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi kita ketika tertimpa satu musibah, itu orang lain akan juga tertimpa musibah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda, dengan kadar yang berbeda. Jadi masing-masing kita diuji Allah dengan bentuk yang berbeda, dengan kadar yang berbeda. Mungkin bentuknya sama, sama-sama kena COVID, tapi kadarnya mungkin berbeda. Ada yang kemudian sampai meninggal, ada yang hanya mengalami sakit yang ringan, ada yang kondisinya berat dan sebagainya. Itu bentuknya sama tapi kadarnya berbeda. Atau ada juga yang bentuknya berbeda, bermacam-macam ujian ataupun musibah yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapi itu dengan bijak gitu. Jadi kita harus menyadari itu. Jangan sampai kita itu merasa begini, kenapa kok saya yang tertimpa musibah? Kenapa kok tidak orang lain? Nah, itu sudah tidak dibenarkan seperti itu, ya. Jadi justru malah kemudian seperti pengennya itu musibahnya menimpa orang lain, ya, bukan menimpa diri kita. Ya, kita tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi ketika kita tertimpa satu musibah, ya, diterima itu dengan sabar gitu ya. Jangan sampai kemudian mengatakan seperti itu tadi, mengapa saya gitu ya. Kita yakin bahwa di balik musibah itu ada hal lain yang
Allah berikan kepada kita, asal kita bisa menerimanya dengan sabar gitu ya, bisa menerimanya dengan baik ya, dengan bijak. Nah ini sekali lagi bahwa Allah ya akan memberikan ujian kepada orang-orang beriman itu dengan bentuk dan kadar yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita itu merasa yang paling menderita, ya, merasa yang paling tidak beruntung di dunia. Coba kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, yang lebih menderita, yang lebih tidak beruntung dibandingkan dengan kita, itu masih sangat banyak. Kita alhamdulillah ibu sekalian ya, oleh Allah masih diberikan kesempatan yang seperti ini, berarti kita menjadi orang-orang yang beruntung gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu kemudian merasa bahwa kita menjadi orang yang sangat menderita. Di bawah kita masih banyak sekali orang-orang yang lebih menderita. Ya, dengan keyakinan seperti itu, insya Allah akan membuat kita menjadi kuat, gitu ya, membuat kita menjadi mampu menghadapi musibah ini dengan penuh ketegaran, gitu ya, maju terus pantang mundur, ya. Tidak boleh kemudian kita lemah, malah nanti justru akan semakin memperberat musibah yang sedang kita alami. Kemudian sikap dalam menghadapi musibah yang keempat adalah menyadari bahwa musibah dan kesulitan yang menimpa seseorang itu setara dengan kemampuan dan kesanggupan untuk memikulnya. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 286, ayat yang sudah sangat kita hafal, ya. Di awal ayat itu, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan selanjutnya, ya. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibu-ibu solihah, insya Allah ya, apa yang Allah berikan kepada kita, penderitaan, musibah, ujian yang kita alami, itu pasti mampu untuk kita terima, gitu ya, mampu untuk kita lewati. Ya. Karena pasti ya, sudah dalam ayat ini Allah sudah menyatakan bahwa musibah itu sudah setara dengan kemampuan dan kesanggupan kita untuk memikulnya. Sekali lagi tadi di nomor yang sebelumnya bahwa Allah menguji kita kan dengan bentuk dan kadar yang berbeda-beda. Mengapa seperti itu? Ya Allah Maha tahu kemampuan dan kesanggupan kita untuk menerima musibah itu. Jadi masing-masing orang akan mengalami hal yang berbeda, kadar yang berbeda, karena kita yakin bahwa tadi Allah memberikan itu karena ya sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalani. Bisa jadi ketika itu dialami oleh orang lain itu tidak akan bisa seperti itu, karena emang ya kadarnya itu ataupun bentuknya itu ya hanya Allah berikan kepada kita, gitu ya, bukan kepada orang tersebut. Mungkin orang lain akan menerima bentuk ujian yang berbeda, ya. Itu ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, ya, sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi musibah adalah menyadari, ya, dan yakin dalam setiap musibah dan kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Ya. Di surat Al-Insyirah, ya, yang juga sudah sangat-sangat kita hafal, ya. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan di ayat yang ke-6 juga seperti itu. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap Allah memberikan musibah, memberikan ujian kepada kita, itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahan yang sudah menunggu kita gitu ya, di belakang. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapi dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang bijak, sehingga kemudahan itu akan kita dapatkan, jalan keluar itu akan kita dapatkan kalau kita menjalani itu dengan penuh keridhaan, ya. Bukan dengan kepanikan. Karena ketika orang itu panik, maka dia akan sulit untuk menemukan jalan keluar. Karena kan pikirannya sudah tidak bisa berpikir dengan baik gitu, ketika kita panik. Jadi kita monggo sekalian, ya, kita hadapi musibah, terutama musibah pandemi ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, ya, bahwa di balik itu Allah pasti akan memberikan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang indah gitu ya kepada kita semuanya, asal kita mampu menjalani itu dengan cara yang memang sudah digariskan oleh Allah ataupun cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi memang ya ada syaratnya gitu ya, tidak kemudian asal kita jalani kemudian nanti ya Allah memberikan ini itu dan sebagainya, ya tidak, pasti ada syaratnya tadi. Kita harus banyak bersabar, berbaik sangka kepada Allah, kemudian tidak banyak mengeluh, tidak ngeresluh, tidak sambat gitu ya. Maka nanti Allah akan menggantikan dengan hal yang baik gitu ya. Diampuni dosa kita, kemudian kita nanti akan juga semakin menjadi orang-orang yang kuat gitu ya, dan jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah nih, karena sudah lulus dari ujian keimanan gitu ya. Karena banyak juga orang-orang yang ketika diberikan musibah, ya, diberikan ujian itu justru mereka semakin jauh dari Allah, dan itu tidak bagi kita. Bagi kita ujian atau musibah dari Allah itu justru akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Demikian Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ada kurang, ada khilaf, ada ketidakbaikan gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal yang benar itu pasti dari Allah gitu ya. Afwan minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.